Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kebijakan luar negeri pemerintah dalam menghadapi isu terorisme pada era Megawati. Perkenalkan, saya sendiri Maidah Eta Yudiarti dan ini nama saya Miftahul Hidayah dan nama saya Nirlawan Daulay. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Jadi langsung saja saya di sini akan menjelaskan apa sih itu terorisme. Jadi menurut Walter, terorisme itu merupakan suatu kekuatan yang tidak sah yang memiliki tujuan politik yang mana sasarannya merupakan masyarakat sipil yang tidak bersalah. Kemudian menurut rancangan undang-undang anti terorisme, terorisme ini merupakan suatu perbuatan ataupun suatu tindakan yang menggunakan kekerasan ataupun ancaman yang mana menimbulkan suatu situasi teror atau situasi yang dapat menimbulkan suatu ketakutan secara meluas, yang mana dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan suatu kerusakan ataupun kehilangan nyawa. Dan kerusakan-kerusakan tersebut bisa berupa kerusakan fasilitas publik, sehingga fasilitas-fasilitas internasional yang dengan tujuan-tujuan tertentu, bisa itu tentang ideologi ataupun politik ataupun yang lain-lain. Langsung saja kita beralih ke latar belakang. Kita throwback ke kejadian pada tanggal 11 September tahun 2001, yang mana kejadian terorisme ini terjadi di Amerika Serikat. Kejadian terorisme ini menghantam gedung Menara WTC, World Trade Center, yang mana memakan korban kurang lebih 3.000 korban jiwa yang meninggal pada saat itu. Dan kurang lebih 6.000 orang mengalami luka-luka. Kemudian penyerangan terorisme ini langsung masuk ke Indonesia, yang mana penyerangan itu terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Yang terjadi di depan diskotik di daerah Kuta, Bali, yang mana kejadian ini menewaskan 200 orang dan banyak sekali orang-orang luka-luka gitu, serta kerusakan bangunan di sekitarnya. Kemudian di antara 200 korban ini dominan korbannya itu merupakan warga negara asing. Kemudian kejadian penyerangan yang kedua yaitu terjadi di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, yang mana penyerangan kali ini menewaskan 14 orang dan 147 orang mengalami luka-luka. Sehingga dari kejadian-kejadian ini yang mana melatar belakangi Presiden Megawati pada saat itu untuk mengambil kebijakan luar negeri tentang isu terorisme. Nah, apa sih kebijakan-kebijakannya? Langsung saja itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Andre Daulay. Oke, saya di sini ingin menjelaskan tentang kebijakan yang diambil pasca penyerangan WTC. Setelah penyerangan WTC, Presiden Amerika George Bush pada waktu menyampaikan pernyataan dalam bahasa Inggris, "Urge you are with us or against us." Dalam pernyataannya, Bush mengajak negara-negara di dunia untuk melawan aksi teroris. Hal itu dimampatkan oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 September 2001 dalam pertemuan Presiden Megawati memberikan sebuah ungkapan tertulis berisi tentang Indonesia telah mengecam aksi terorisme sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Selain kerjasama dengan Amerika Serikat, Indonesia juga bekerja sama bersama Australia sebagai negara yang menjadi korban dalam tragedi bom Bali. Bersama dengan AFP, Australian Federal Coalition, Indonesia bekerja sama di bidang anti terorisme untuk membuat semacam aparatur negara untuk memberantas aksi terorisme, yaitu Densus 88. Kemudian kebijakan yang diambil Megawati dalam ASEAN yaitu diplomasi pertahanan dan menjalin kerjasama antara Polri dengan ASEAN Ship National Police atau yang disingkat ASEANAPOL.
ASEANAPOL merupakan bagian dari ASEAN yang beranggotakan kepolisian dari negara-negara ASEAN. Dalam kerjasama itu, ASEANAPOL Indonesia melakukan pertukaran personil yang memiliki ahli khusus dan memberikan pelatihan kepada peserta. Dan kemudian juga jika setiap negara menjalankan keadaan terkini negara mereka berkaitan dengan kasus terorisme. Indonesia juga bekerja sama dan mendukung program PBB, di mana pada waktu itu Indonesia menyetujui untuk bergabung dengan CTC, yaitu United Nations Security Council Counter-Terrorism Community. Itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah aksi-aksi terorisme dalam perbatasan mereka maupun lintas wilayah. Yang melakukan keputusan kebijakan komite ini melakukan ahli dalam masing-masing negara. Negara anggota memfasilitasi bentuk teknis ahli terorisme dan negara-negara lain. Negara yang termasuk dalam anggota CTC, pemerintah Indonesia terus memberikan laporan tentang terorisme setiap tahunnya. Adapun laporan tersebut mencakup informasi mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan pemerintah Indonesia dalam upaya melayani masalah terorisme yang ada di dunia. Selain itu, Indonesia juga menyetujui dan memverifikasi 7 konvensi PBB dan protokol mengenai isu terorisme. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong kebijakan luar negeri ini. Yang pertama yaitu karena situasi internasional. Nah, penyerangan yang terjadi di Menara World Trade Center di Amerika Serikat ini telah mengakibatkan ketakutan pada masyarakat internasional. Hal ini mengakibatkan berubahnya situasi internasional, yang mana pada saat itu Amerika sebagai negara yang berpower kuat serta sebagai polisi dunia mengajak negara-negara di seluruh dunia untuk bersama-sama melawan aksi terorisme tersebut. Nah, hal ini yang mendorong Indonesia untuk mengambil kebijakan luar negeri. Selain itu, faktor lain yang mendorong Indonesia untuk mengambil kebijakan luar negeri ini yaitu kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional ini merupakan faktor yang paling penting bagi Indonesia untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah, kepentingan nasional Indonesia pada saat itu ialah yang pasti terbebas dari ancaman terorisme. Nah, Indonesia telah bekerja sama dengan Amerika Serikat. Nah, hasil dari kerjasama itu, pemerintah Amerika Serikat akhirnya bersedia untuk menyelesaikan persoalan yang membatasi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain itu, Presiden Amerika Serikat yaitu George Bush juga akan memberikan dana sebesar 400 juta US dollar untuk membantu permasalahan internal di Indonesia agar Indonesia dapat fokus untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah terorisme ini. Nah, kemudian selain itu, terorisme pada waktu itu disalahartikan sebagai Islam fanatik. Sehingga Indonesia pada saat itu yang mayoritas penduduknya Muslim serta negara yang paling banyak mendapat serangan dari pelaku teroris, ini menimbulkan citra bahwa Indonesia itu dicap sebagai negara teroris. Nah, hal ini tentunya akan berdampak yang tidak baik bagi citra Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, Megawati ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu. Oleh karena itu, Megawati melibatkan Indonesia dalam berbagai kerjasama dan perjanjian internasional untuk membuktikan bahwa Indonesia itu bukan negara teroris dan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional. Terima kasih. Jadi itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.